Mertua mengaku sakit keras karena duka kehilangan anaknya. Aku rela kerja lembur dan kelaparan demi kirim uang obat. Tiba-tiba tetangga menelpon. Jangan tertipu, lihat foto ini. Ternyata, mertua sedang asyik liburan mewah. Saat itu juga ku buat. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Langit sore itu tampak seperti kanvas yang tumpah oleh tinta kelabu pekat, menciptakan suasana mencekam yang seolah-olah sengaja dirancang untuk merayakan kesedihan. Rintik hujan mulai turun satu demi satu, kecil dan tajam, menusuk kulit Arini yang sudah pucat pasi. Namun, wanita itu tidak bergerak sedikit pun. Dia tetap bersimpuh di atas tanah merah yang becek, mengabaikan rok panjangnya yang kini ternoda oleh lumpur kecoklatan. Di hadapannya, sebuah nisan kayu yang masih tampak baru berdiri dengan angkuh, mengukir nama yang setiap malam ia sebut dalam isak tangisnya. Sandi Dirgantara bin Barata. Mas, dingin, ya? Bisiknya dengan suara yang serak, nyaris hilang tertelan oleh deru angin yang membawa aroma tanah basah. Tangan Arini yang gemetar perlahan terangkat, jemarinya yang lentik namun kini terasa kasar karena kelelahan, mengusap permukaan nisan itu dengan penuh kasih sayang. Dia membersihkan sisa-sisa tanah yang menempel pada ukiran nama suaminya seolah-olah sedang membelai pipi pria itu saat masih bernapas. Sudah 100 hari berlalu sejak kecelakaan maut di jalan lintas provinsi itu merenggut nyawa suaminya. Namun bagi Arini, waktu seakan membeku pada detik dia menerima telepon dari pihak rumah sakit yang memintanya datang untuk mengidentifikasi jenazah. Kehilangan ini bukan sekadar tentang perpisahan raga, melainkan tentang runtuhnya seluruh semesta yang baru saja mereka bangun bersama. Mereka baru saja melewati 2 tahun masa pernikahan yang penuh dengan tawa dan rencana masa depan. Arini masih ingat betul bagaimana Mas Sandi selalu mengecup keningnya setiap pagi sebelum berangkat kerja, atau bagaimana pria itu akan menyeduhkan teh hangat jika melihat Arini tampak lelah setelah seharian bekerja di kantor tekstil. Kini, semua kehangatan itu menguap, menyisakan ruang hampa yang luas dan dingin di dalam dadanya. Arini memejamkan mata, membiarkan air hujan yang semakin deras membasahi wajahnya, menyatu dengan air mata yang tak henti mengalir. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ingatan tentang senyum Mas Sandi berputar seperti film lama. Dia teringat pesan terakhir suaminya sebelum pergi untuk tugas luar kota yang tak pernah ia selesaikan itu. Pria itu sempat menggenggam tangannya erat, menatap matanya dalam-dalam, dan berkata bahwa ibunya, Ibu Rahayu, adalah tanggung jawab terbesar mereka. Arini, jika suatu saat nanti aku tidak ada di sampingmu, tolong jangan pernah tinggalkan ibu. Jaga dia seperti kamu menjagaku. Dia hanya punya aku, dan sekarang, dia hanya punya kita. Suara rendah Mas Sandi seolah terngiang kembali, memantul di antara pepohonan Kamboja yang mengelilingi pemakaman. Kalimat itu kini bukan lagi sekadar ucapan, melainkan sebuah wasiat suci yang mengikat batin Arini. Dia merasa memiliki utang nyawa dan cinta yang harus dibayarkan kepada Ibu Rahayu. Baginya, mencintai Ibu Rahayu adalah satu-satunya cara untuk tetap terhubung dengan Mas Sandi yang telah tiada. Setiap pengabdian yang ia berikan kepada mertuanya adalah bentuk penghormatan terakhir bagi suaminya. Arini akhirnya bangkit berdiri dengan kaki yang terasa kaku dan gemetar. Dia menyeka wajahnya dengan lengan baju yang basah kuyup, lalu melangkah gontai meninggalkan area pemakaman. Di dalam tas selempangnya yang sudah usang, sebuah telepon genggam bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Ibu Rahayu. Dengan tangan yang masih dingin, Arini membukanya. Arini, nak, maafkan ibu jika terus merepotkanmu. Tadi malam ibu tidak bisa tidur karena nyeri di dada ibu semakin menusuk. Dokter bilang, ibu harus segera menjalani pemindaian dan memulai rangkaian pengobatan baru yang lebih intensif. Tapi biayanya sangat besar, puluhan juta rupiah. Ibu tidak tahu harus mencari kemana lagi. Mungkin ini sudah saatnya ibu menyerah saja dan menyusul Sandi. Jantung Arini mencelos membaca kalimat terakhir itu. Tidak, Bu. Ibu tidak boleh menyerah, gumamnya dengan tekad yang mendadak membaja di tengah kerapuhannya. Dia tidak bisa membiarkan satu-satunya peninggalan berharga Mas Sandi menghilang begitu saja. Arini segera membalas pesan itu dengan jemari yang masih gemetar, menjanjikan bahwa dia akan segera mengirimkan uang yang dibutuhkan. Dia tidak peduli bagaimana caranya, yang dia tahu hanyalah Ibu Rahayu harus tetap hidup.
Sesampainya di kontrakan kecil yang mereka sewa sejak awal menikah, Arini disambut oleh kesunyian yang mencekam. Kamar itu terasa begitu luas tanpa kehadiran Mas Sandi. Dia melepaskan pakaian basahnya dan menggantinya dengan daster tipis yang sudah sering dicuci. Arini kemudian melangkah ke dapur, membuka tudung saji yang hanya menutupi sepiring nasi putih dan sepotong tempe goreng yang sudah mendingin sejak pagi. Dia duduk di kursi kayu yang reot, menyuap nasi hambar itu ke dalam mulutnya. Setiap kunyahan terasa seperti menelan kerikil, namun dia memaksakan diri agar tidak jatuh sakit. Dia harus kuat. Dia harus bekerja lebih keras. Pikirannya mulai menyusun rencana keuangan yang ekstrim. Gaji bulanannya sebagai staf administrasi tidak akan cukup untuk membiayai pengobatan kanker yang diderita mertuanya. Aku akan mengambil lembur setiap hari, pikirnya dalam hati. Aku juga akan menawarkan jasa mencuci pakaian tetangga di akhir pekan. Apapun, asalkan ibu bisa berobat. Arini menatap kalender di dinding. Angka-angka di sana tampak seperti beban yang siap menghimpitnya. Dia memutuskan untuk mengirimkan seluruh gajinya, tanpa sisa, ke rekening Ibu Rahayu di kampung. Untuk makannya sendiri, dia berencana hanya akan mengonsumsi mie instan atau bubur nasi dengan garam. Baginya, rasa lapar di perut tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa lapar akan kehadiran suaminya yang tak mungkin kembali. Dia merasa bahwa dengan menderita secara fisik, dia bisa sedikit mengalihkan rasa sakit di jiwanya. Malam itu, Arini berbaring di tempat tidur mereka yang kini terasa terlalu besar. Dia memeluk bantal milik Mas Sandi yang masih menyisakan sedikit aroma parfum maskulin yang samar. Di dalam kegelapan, dia berbisik pada bayang-bayang. "Mas, aku akan menjaga ibu. Aku akan berkorban apa saja agar ibu tetap sehat. Kamu jangan khawatir di sana, ya." Tanpa disadari Arini, di kejauhan sana, di sebuah kota yang berbeda, sebuah skenario besar sedang dimainkan. Sementara Arini meratap dalam kemiskinan dan pengabdian yang buta, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh subur di atas tanah kebohongannya yang ia sirami dengan air mata setiap malam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang ia agungkan akan menjadi senjata yang paling mematikan bagi dirinya sendiri. Arini akhirnya terlelap dalam kelelahan yang luar biasa, dengan sisa air mata yang mengering di sudut matanya. Dia tidak tahu bahwa esok hari adalah awal dari rangkaian penderitaan yang lebih panjang, sebuah perjalanan menuju kebenaran yang akan menghancurkan hatinya hingga menjadi kepingan yang tak mungkin bisa disatukan kembali. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah-celah ventilasi kontrakan tidak lagi membawa kehangatan bagi Arini. Baginya, setiap fajar yang menyingsing hanyalah lonceng pengingat bahwa dia harus kembali berpacu dengan waktu dan angka-angka yang tidak pernah memihak padanya. Arini terbangun dengan tubuh yang terasa remuk, tulang belulangnya seakan bergeser setelah hanya tidur selama 4 jam. Semalam, dia menghabiskan waktu hingga pukul 2 dini hari untuk menyelesaikan laporan pembukuan tambahan yang dia bawa pulang dari kantor demi upah lembur yang tidak seberapa. Dia bangkit dari tempat tidur, menatap pantulan dirinya di cermin rias yang permukaannya sudah mulai kusam. Wajah yang dulunya segar dan penuh tawa itu kini tampak cekung. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, seperti bayang-bayang duka yang enggan pergi. Arini menyisir rambutnya yang mulai rontok akibat stres yang berkepanjangan, lalu mengikatnya dengan kencang, seolah dengan begitu dia bisa mengikat seluruh kerapuhannya agar tidak berceceran di hadapan orang lain. Di meja makan yang merangkap menjadi meja kerja, tergeletak sebuah amplop coklat berisi rincian biaya rumah sakit yang dikirimkan oleh adik iparnya, Maya, melalui jasa ekspedisi kemarin sore. Arini membukanya dengan tangan yang sedikit bergetar. Lembaran kertas itu memuat daftar obat-obatan kimia, biaya sewa kamar rumah sakit di kota besar dekat kampung halaman mertuanya, hingga biaya tindakan medis yang jumlahnya mencapai 25 juta rupiah. Bagi seorang staf administrasi seperti Arini, angka itu terasa seperti gunung yang harus ia pindahkan dengan tangan kosong. 25 juta. Gumamnya pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Pikirannya langsung melayang pada saldo tabungannya yang hanya tersisa 500 ribu rupiah. Gaji bulan ini baru akan turun dalam 2 minggu ke depan. Namun, di dalam amplop itu, terselip sebuah pucuk surat tulisan tangan dari Ibu Rahayu. Tulisan itu tampak gemetar, seolah sang penulis memang sedang berjuang melawan rasa sakit yang hebat. "Arini sayang, ibu menulis ini dengan sisa tenaga yang ada. Maafkan ibu, nak. Seharusnya ibu yang mengayomimu setelah Sandi pergi, tapi justru ibu yang menjadi bebanmu. Dokter bilang jika minggu depan ibu tidak mulai terapi hormon dan kemoterapi tahap kedua, sel-sel jahat ini akan menyebar ke paru-paru.
Tapi jangan paksakan dirimu, Arini. Jika memang ibu harus pergi menyusul Sandi, mungkin itu sudah takdir ibu. Ibu hanya tidak kuat menahan sakitnya setiap malam. Air mata Arini menetes, membasahi pinggiran surat itu. Dia bisa membayangkan Ibu Rahayu yang malang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, merintih dalam kesendirian. Rasa bersalah menghujam jantungnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan wanita yang sangat dicintai suaminya itu menderita sendirian? Rasa cinta pada Mas Sandi kembali membara di dalam dadanya, berubah menjadi bahan bakar untuk sebuah pengorbanan yang lebih besar lagi. Ibu tidak akan pergi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, ucap Arini dengan nada tegas, seolah sedang menantang maut itu sendiri. Hari itu, Arini memutuskan untuk melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dia mengambil ponselnya, mencari kontak manajer personalia di kantornya. Dengan suara yang direndahkan dan rasa malu yang ditelan bulat-bulat, dia meminta pinjaman uang muka gaji untuk 3 bulan ke depan. Setelah melalui perdebatan panjang dan tatapan penuh iba dari sang manajer yang mengetahui status jandanya, Arini berhasil mendapatkan persetujuan, meski dengan bunga yang akan memotong gajinya hingga tersisa sangat sedikit setiap bulannya. Namun, itu belum cukup. Arini melangkah ke lemari pakaian, membuka sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawah tumpukan baju. Di dalamnya terdapat sepasang anting emas dan sebuah kalung dengan liontin kecil, mas kawin dari Mas Sandi. Perhiasan itu adalah satu-satunya harta benda yang memiliki nilai emosional paling tinggi baginya. Dia mengelusnya perlahan, teringat saat Mas Sandi menyematkan kalung itu di lehernya pada hari pernikahan mereka. Maafkan aku, Mas. Aku harus melakukan ini demi ibu, bisiknya pedih. Sore itu, sebelum berangkat kerja shift malam untuk tambahan upah, Arini mendatangi sebuah toko emas di pasar. Dia menjual seluruh perhiasan itu tanpa menawar. Uang hasil penjualan perhiasan ditambah pinjaman kantor segera dia transfer seluruhnya ke rekening Ibu Rahayu. Arini bahkan tidak menyisihkan uang untuk biaya transportasinya sendiri minggu depan. Dia memutuskan akan berjalan kaki sejauh 5 km ke kantor mulai esok hari. Sepulangnya dari bank, Arini mampir ke sebuah warung kelontong. Dia hanya membeli 1 bal mie instan isi 20 bungkus dan 1 liter minyak goreng. Itulah yang akan menjadi makanannya selama 1 bulan ke depan. Dia telah menghitung semuanya dengan sangat teliti. Dia tidak butuh nasi, dia tidak butuh sayur, dia hanya butuh Ibu Rahayu sehat. Malam harinya di kantor, Arini bekerja seperti mesin. Dia tidak mengeluh saat tumpukan berkas setinggi gunung diletakkan di mejanya. Dia tidak peduli saat rekan-rekan kerjanya berbisik-bisik melihat penampilannya yang semakin kusam dan bau keringat karena dia mulai membatasi penggunaan sabun dan parfum demi penghematan. Fokusnya hanya satu, menyelesaikan pekerjaan, mendapatkan uang, dan memastikan Ibu Rahayu mendapatkan obatnya. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah keganjilan kecil sempat melintas di benaknya. Dia mencoba menelepon Ibu Rahayu untuk memastikan uangnya sudah masuk. Namun yang mengangkat selalu Maya, sang adik ipar. Ibu sedang tidur. Mbak, baru saja disuntik obat penenang karena sakitnya kumat, ujar Maya dari seberang telepon. Suaranya terdengar terburu-buru, dengan latar belakang suara yang aneh, seperti suara deburan ombak atau angin kencang, bukan suasana rumah sakit yang tenang. Maya, itu suara apa? Kenapa berisik sekali? Tanya Arini heran. Oh, ini suara mesin oksigen baru di kamar ibu. Mbak, memang agak berisik. Sudah ya, Mbak, Maya mau urus administrasi dulu. Terima kasih uangnya, sangat membantu. Maya segera menutup telepon sebelum Arini sempat bertanya lebih lanjut. Arini terdiam menatap layar ponselnya yang gelap. Perasaannya sedikit tidak enak, namun dia segera menepisnya. Mungkin dia hanya terlalu lelah sehingga pendengarannya mulai terganggu. Dia kembali menatap foto Mas Sandi di dalam dompetnya, mencari kekuatan di sana. Dia merasa bangga bisa menjadi istri yang berbakti, yang mampu memikul beban keluarga meskipun sang kepala keluarga telah tiada. Dia tidak tahu bahwa uang yang baru saja ia kirimkan, uang hasil menjual mas kawin dan memeras keringat hingga darah, bukanlah digunakan untuk membeli obat-obatan kimia atau membayar ruang rawat inap yang pengap. Di tempat yang sangat jauh dari jangkauan pandangannya, uang itu sedang dihitung dengan tawa yang merendahkan, sementara rencana untuk terus memerasnya hingga kering sedang disusun dengan sangat rapi. Arini kembali ke meja kerjanya, melanjutkan mengetik dengan jemari yang mulai kaku karena udara pendingin ruangan yang menusuk. Dia terus berjuang dalam gelap,
menyalakan lilin pengabdian yang tanpa dia sadari, justru akan membakar dirinya sendiri hingga menjadi abu. Waktu seolah menjadi musuh paling kejam bagi Arini. 30 hari telah berlalu sejak dia memutuskan untuk hidup dalam penghematan yang tidak manusiawi. Tubuhnya yang dulu berisi kini tampak seperti tulang yang hanya dibalut kulit tipis. Pucat pasi wajahnya kian hari kian mengkhawatirkan, dengan rona kuning yang menandakan kurangnya asupan nutrisi dan istirahat. Setiap kali dia berdiri terlalu cepat, dunianya akan berputar hebat, memaksa dia untuk berpegangan pada benda apapun di sekitarnya agar tidak jatuh tersungkur. Pagi itu, Arini terbangun dengan rasa sakit yang menusuk di ulu hati. Bukan karena penyakit kronis, melainkan karena lambungnya yang kosong hanya diisi oleh air putih dan sisa-sisa mie instan semalam. Dia mencoba bangkit, namun rasa pening yang luar biasa membuatnya kembali terduduk di tepi ranjang. Sedikit lagi, Arini. Hanya sedikit lagi sampai hari gajian. Bisiknya menyemangati diri sendiri dengan suara yang parau. Dia melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin yang seolah menusuk hingga ke tulang. Tidak ada lagi sabun cuci muka bermerek atau krim malam yang biasa dia gunakan. Semua itu sudah lama terjual atau habis tanpa dibeli kembali. Saat menatap cermin, dia hampir tidak mengenali sosok wanita di hadapannya. Matanya sayu, rambutnya kusam, dan tulang selangkangnya menonjol tajam di balik daster yang longgar. Namun, rasa sakit fisiknya seketika sirna saat dia melihat notifikasi di ponselnya. Bukan pesan cinta yang dia harapkan, melainkan sebuah foto dari Maya. Foto itu memperlihatkan punggung seorang wanita tua yang tertutup selimut di atas ranjang rumah sakit, dengan selang infus yang menempel di tangan yang keriput. Mbak Arini, kondisi ibu drop lagi pagi ini. Dokter bilang ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Perlu tindakan kateterisasi segera. Biayanya 7 juta rupiah. Kalau tidak hari ini, ibu bisa lewat. Mbak. Tangan Arini gemetar hebat. 7 juta rupiah? Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 hari? Gaji bulanannya sudah habis dipotong cicilan utang kantor, dan dia tidak punya lagi barang berharga untuk dijual. Mas kawinnya sudah habis, tabungan daruratnya sudah nol, bahkan televisi kecil peninggalan Mas Sandi sudah dia jual ke tukang loak minggu lalu. Dengan rasa panik yang membuncah, Arini nekat mendatangi rumah salah satu rekan kerjanya, Mbak Lastri, yang dikenal sering meminjamkan uang dengan sistem bunga mingguan. Arini tahu ini adalah lubang buaya, tapi dia merasa tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membiarkan Ibu Rahayu meninggal karena kelalaiannya mencari uang. 7 juta itu besar. Arini, kamu yakin bisa bayar? Kondisimu saja sudah seperti mayat hidup begini, ujar Mbak Lastri dengan nada ragu sekaligus iba saat mereka bertemu di teras rumahnya yang asri. Saya mohon, Mbak, ini untuk nyawa ibu mertua saya. Saya akan lembur setiap hari. Saya akan kerja apa saja asal ibu selamat, pinta Arini dengan mata berkaca-kaca. Dia bahkan nyaris bersujud di kaki wanita itu. Setelah perdebatan yang alot dan janji untuk membayar bunga sebesar 10% setiap minggu, Arini akhirnya mendapatkan uang itu. Tanpa menunggu lama, dia langsung berlari menuju bank terdekat. Meskipun napasnya tersengal dan keringat dingin bercucuran, dia terus memaksakan kakinya melangkah. Di dalam kepalanya hanya ada satu bayangan, wajah tersenyum Mas Sandi yang berterima kasih karena dia telah menjaga ibunya. Setelah uang terkirim, Arini mencoba menelepon Maya untuk memastikan tindakan medis segera dilakukan. Namun, lagi-lagi, Maya hanya menjawab singkat dengan suara yang terdengar seperti sedang berada di luar ruangan. Iya, uangnya sudah masuk. Sekarang ibu sedang dibawa ke ruang tindakan. Mbak jangan telepon terus. Ya, Maya sedang sibuk urus berkas di administrasi. Doakan saja. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Arini tersandar di tembok ATM yang dingin. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Suara di latar belakang telepon Maya tadi tidak terdengar seperti kebisingan rumah sakit yang penuh dengan suara monitor detak jantung atau langkah kaki perawat. Dia justru mendengar sayup-sayup suara musik yang ceria dan suara tawa orang banyak di kejauhan. Namun, Arini segera menepis kecurigaan itu. Mungkin itu suara televisi di ruang tunggu, pikirnya mencoba berbaik sangka. Siang itu, Arini kembali ke kantor. Dia harus bekerja ekstra keras karena telah mengambil izin keluar selama 2 jam. Kepalanya mulai berdenyut kencang, dan pandangannya sesekali mengabur. Saat sedang mengetik laporan, tiba-tiba cairan hangat mengalir dari hidungnya. Arini menyentuhnya dengan jari dan terkejut melihat warna merah pekat. Dia mimisan.
"Arini, kamu kenapa?" teriak seorang rekan kerja yang melihatnya. Arini segera menutupi hidungnya dengan tisu. "Tidak apa-apa, Mbak. Hanya kelelahan karena cuaca panas." Namun, dia tahu itu bukan karena cuaca. Tubuhnya sedang memberontak. Dia telah memaksa mesin biologisnya bekerja melampaui batas tanpa bahan bakar yang cukup. Dia tidak makan nasi sejak 3 hari yang lalu, hanya meminum air gula untuk mengganjal perutnya yang perih. Saat jam istirahat, dikala rekan-rekan yang lain pergi ke kantin untuk menikmati makan siang yang hangat, Arini hanya duduk di mejanya, menundukkan kepala. Dia mencoba memejamkan mata sejenak, namun justru ingatan tentang Mas Sandi kembali datang. Dia ingat bagaimana Mas Sandi sangat memanjakan ibunya. Pria itu selalu memberikan yang terbaik untuk Ibu Rahayu. Arini merasa, jika dia gagal menyelamatkan Ibu Rahayu, maka dia telah gagal menjadi istri yang baik bagi Mas Sandi. Rasa lelah yang luar biasa itu perlahan berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Arini merasa sangat sendirian di dunia ini. Dia berjuang untuk orang lain, namun tidak ada yang bertanya apakah dia sudah makan atau belum. Tidak ada yang bertanya mengapa matanya selalu sembab. Bahkan Maya, adik iparnya sendiri, hanya menghubunginya jika ada tagihan rumah sakit yang harus dibayar. Sore harinya, saat hendak pulang, Arini menerima pesan suara dari nomor Ibu Rahayu. Itu adalah suara Ibu Rahayu, meskipun terdengar sangat lemah dan terputus-putus. "Arini, anakku, terima kasih ya, Nak. Ibu tahu kamu susah payah mencari uang untuk ibu. Maafkan ibu yang sakit-sakitan ini. Kalau bukan karena kamu, mungkin ibu sudah tidak ada. Kamu memang menantu terbaik, persis seperti yang sering Sandi ceritakan dulu." Mendengar suara itu, tangis Arini pecah di ruang kantor yang sudah sepi. Segala rasa lelah, lapar, dan sakit yang dia rasakan seolah terbayar lunas. Pujian itu menjadi obat yang lebih mujarab daripada makanan apapun. Dia merasa pengorbanannya tidak sia-sia. Dia rela mati asalkan Ibu Rahayu tetap hidup. Arini berjalan pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan meskipun kepalanya masih berdenyut. Dia melewati toko buah dan melihat apel merah yang tampak segar. Dia ingin sekali membelinya, namun dia teringat utangnya pada Mbak Lastri dan biaya obat minggu depan yang pasti akan ditagih lagi. Dia menelan ludah, lalu memalingkan wajah dan terus berjalan. Dia tidak tahu bahwa di sebuah rumah makan mewah di pesisir pantai yang berjarak ratusan kilometer darinya, suara lemah Ibu Rahayu tadi hanyalah sebuah akting yang sempurna. Di sana, Ibu Rahayu sedang menikmati hidangan laut segar bersama Maya, tertawa lebar sambil menghitung sisa uang yang baru saja dikirimkan Arini. Dan di sudut meja itu, seorang pria dengan kacamata hitam sedang menyesap kopinya dengan tenang. Pria yang namanya terukir di nisan yang Arini tangisi setiap minggu. Napas Arini mungkin terasa tercekik oleh kemiskinan dan duka. Namun dia tidak tahu bahwa oksigen kehidupan yang dia kirimkan setiap bulan justru digunakan untuk membiayai pesta pora di atas kebohongannya. Arini terus melangkah dalam gelap, menuju rumah yang sunyi, tanpa menyadari bahwa cahaya yang dia kejar selama ini hanyalah fatamorgana yang sengaja diciptakan untuk menghancurkannya. Kesunyian di kontrakan Arini kini terasa lebih pekat daripada kegelapan malam itu sendiri. Sudah memasuki bulan keempat sejak kepergian Mas Sandi, dan Arini merasa seolah dunia luar telah melupakannya. Teman-teman sekantor yang dulunya sering mengajaknya makan siang bersama, kini perlahan menjauh. Mereka lelah melihat wajah Arini yang selalu mendung, atau mungkin mereka merasa risih dengan penampilan Arini yang semakin tidak terawat. Arini tidak menyalahkan mereka. Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan penampilan, sementara setiap rupiah yang ia miliki harus ia pertaruhkan untuk napas ibu mertuanya? Malam ini, Arini duduk di lantai beralaskan tikar pandan yang sudah mulai robek di beberapa bagian. Di depannya terdapat sebuah buku catatan kecil, tempat ia mencatat setiap sen uang yang keluar. Angka-angka di sana tampak mengerikan. Hutangnya pada Mbak Lastri sudah membengkak karena bunga berbunga, dan hampir seluruh gajinya untuk 6 bulan ke depan sudah habis digadaikan ke kantor. 1.100.000 untuk obat jantung, 2 juta untuk biaya perawat mandiri. Gumam Arini sambil menulis dengan jemari yang gemetar. Setiap kali ia merasa sesak melihat angka-angka itu, ia akan membuka laci meja dan mengambil tumpukan surat yang pernah ia tulis untuk Ibu Rahayu. Arini memang rutin menulis surat fisik, sebuah kebiasaan lama yang ia anggap lebih personal daripada pesan singkat. Ia menceritakan tentang kerinduannya pada Mas Sandi, tentang betapa ia ingin berkunjung ke kampung halaman namun tidak memiliki biaya, dan tentang doanya yang tak putus untuk kesembuhan sang ibu. Namun,
Dari puluhan surat yang ia kirimkan, tidak satu pun yang pernah mendapat balasan dalam bentuk tulisan tangan. Jawaban yang ia terima selalu melalui pesan singkat dari ponsel Maya. "Mbak Arini, suratnya sudah sampai dan sudah dibacakan ke ibu." Ibu menangis terharu, tapi ibu belum kuat memegang pena. "Terima kasih ya, Mbak." Begitu bunyi pesan yang selalu berulang setiap minggu. Rasa rindu Arini untuk mendengar suara Ibu Rahayu secara langsung sudah mencapai puncaknya. Ia merindukan wejangan bijak wanita itu. Ia merindukan saat-saat mereka memasak bersama di dapur kecil ini ketika Ibu Rahayu berkunjung setahun yang lalu. Namun, setiap kali Arini mencoba melakukan panggilan video, Maya selalu memiliki 1001 alasan. "Sinyal di sini buruk, Mbak." Atau, "Ibu baru saja tertidur setelah disuntik." Atau yang paling sering, "Kamera ponsel Maya rusak, sedang diservis." Kejanggalan itu mulai mengetuk pintu kesadaran Arini, namun ia segera menguncinya rapat-rapat. Ia merasa berdosa jika harus mencurigai keluarga suaminya. Bagi Arini, mencurigai mereka sama saja dengan mengkhianati kepercayaan Mas Sandi. Suatu sore, saat Arini baru saja pulang kerja dengan berjalan kaki sejauh 5 kilometer, ia berpapasan dengan Pak RT yang sedang duduk di pos ronda. Pak RT menatap Arini dengan tatapan iba yang sangat mendalam. "Endu Arini, kamu sehat?" tanya Pak RT hati-hati. Arini memaksakan sebuah senyum tipis. "Sehat, Pak. Hanya sedikit lelah." "Bapak perhatikan, badanmu makin habis. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Bapak dengar dari tetangga, kamu sampai jual mas kawin dan motor suamimu juga sudah tidak ada. Apa mertuamu di kampung memang sesakit itu sampai tidak menyisakan sedikit pun untukmu makan?" Arini tertegun. Ia merasa sedikit tersinggung. Namun ia tahu Pak RT hanya peduli. "Ibu sakit kanker, Pak. Biayanya memang sangat besar. Ini kewajiban saya sebagai menantu. Mas Sandi pasti akan melakukan hal yang sama jika dia masih ada." Pak RT menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala. "Iya, Bapak mengerti. Tapi jangan sampai kamu menyusul Sandi karena kelaparan. Oh ya, bulan lalu Bapak sempat melihat sepupu Bapak yang pulang dari daerah dekat kampung mertuamu. Dia bilang, dia melihat orang yang mirip dengan adik iparmu, Maya, sedang berbelanja di mal besar di kota sana. Katanya dia tampak sangat makmur, membawa banyak kantong belanjaan bermerek." Jantung Arini seakan berhenti berdetak sesaat. Mungkin Bapak salah lihat. Maya kan harus menjaga ibu di rumah sakit. Uang dari mana dia bisa belanja barang bermerek? Mungkin saja Bapak salah lihat. Endu. Tapi ya, waspada itu perlu. Kamu sudah memberi terlalu banyak, ujar Pak RT sebelum akhirnya Arini berpamitan dengan langkah yang lebih cepat dari sebelumnya. Pikiran Arini berkecamuk. Maya belanja barang mewah? Tidak mungkin. Maya selalu mengeluh tidak punya uang bahkan untuk membeli pulsa. Arini teringat pesan Maya minggu lalu yang meminta tambahan uang 500.000 karena harga popok dewasa untuk Ibu Rahayu naik drastis. Arini sampai harus merelakan jatah makannya selama 3 hari dan hanya minum air putih agar bisa mengirimkan uang itu. Sesampainya di rumah, Arini langsung mengambil ponselnya. Ia mencoba mencari akun media sosial Maya. Selama ini Arini tidak pernah memeriksa karena ia merasa itu bukan urusannya. Namun, saat ia mencari nama Maya Dirgantara, ia tidak menemukan apapun. Akun itu tampaknya sudah dihapus atau diblokir dari jangkauan Arini. Rasa sesak di dada Arini semakin menjadi. Bukan karena lapar, tapi karena benih keraguan yang mulai tumbuh. Ia kemudian mencoba mencari akun Facebook Ibu Rahayu. Akun itu masih ada, namun tidak ada unggahan baru sejak setahun yang lalu. Foto profilnya masih foto lama mereka bertiga saat lebaran 2 tahun lalu. Foto di mana Mas Sandi merangkul Arini dan Ibu Rahayu dengan senyum yang begitu tulus. Melihat foto itu, air mata Arini kembali tumpah. Ia merasa sangat berdosa karena sempat meragukan mereka hanya karena ucapan Pak RT. "Maafkan aku, Mas. Aku hampir saja berburuk sangka pada keluargamu." Isaknya sambil memeluk ponsel itu di dadanya. Namun, malam itu Arini tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia bermimpi melihat Mas Sandi berdiri di kejauhan, di sebuah tempat yang sangat terang dan indah. Mas Sandi melambaikan tangan padanya, namun wajah suaminya itu tidak tampak sedih. Mas Sandi tampak sangat bahagia, seolah sedang menikmati sesuatu yang luar biasa. Arini mencoba mengejarnya, namun kakinya terasa berat, terikat oleh rantai emas yang ditarik oleh Ibu Rahayu dan Maya dari kegelapan.
Arini terbangun dengan keringat dingin yang membasahi daster lusuhnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Perutnya berbunyi nyaring, memprotes kekosongan yang sudah berlangsung belasan jam. Ia melangkah ke dapur, mencari sisa remah-remah biskuit di dalam kaleng tua, namun tidak ada apa-apa di sana selain debu. Ia merasa seolah sedang berjalan di atas jembatan gantung yang talinya mulai putus satu demi satu. Di satu sisi, ia ingin tetap percaya pada kesucian pengabdiannya. Di sisi lain, kenyataan mulai membisikkan hal-hal yang tidak ingin ia dengar. Arini tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah villa mewah di pegunungan yang sejuk, Maya sedang mengunggah foto-foto liburan mereka di sebuah grup privat yang tidak bisa diakses oleh Arini. Di foto itu, Ibu Rahayu tampak segar bugar, mengenakan pakaian sutra mahal, sementara di sampingnya, seorang pria yang sangat Arini kenali sedang memanggang daging dengan tawa yang lepas. Surat-surat yang Arini kirimkan dengan tetesan air mata dan harapan itu memang sampai ke tangan mereka. Namun, alih-alih dibaca dengan haru, surat-surat itu hanya digunakan sebagai bahan tertawaan sebelum akhirnya berakhir di tempat sampah sebagai bukti kebodohan seorang wanita yang terlalu setia. Arini kembali duduk di pojok kamar, mengambil pena dan kertas baru. Ia mulai menulis lagi. "Ibu, bagaimana keadaan ibu hari ini? Arini baru saja mengirimkan uang tambahan untuk biaya terapi minggu depan. Maaf jika jumlahnya tidak seberapa. Arini akan terus berusaha. Bu, Arini sangat menyayangi ibu, sama seperti Arini menyayangi Mas Sandi." Tangan Arini terus bergerak, menuliskan kalimat-kalimat pengabdian, sementara di luar sana, fajar mulai menyingsing, membawa serta kebenaran yang perlahan-lahan mulai merangkak menuju pintunya. Kebenaran yang tidak hanya akan menghancurkan hatinya, tetapi juga akan mengubah seluruh hidupnya menjadi medan perang yang sesungguhnya. Tubuh manusia memiliki batasnya sendiri, namun Arini telah memaksa raganya melampaui batasan itu berkali-kali. Memasuki bulan kelima, Arini bukan lagi wanita yang sama. Dia hanyalah bayang-bayang yang bergerak secara mekanis antara kantor dan kontrakan. Berat badannya menyusut drastis hingga tulang pipinya menonjol tajam, menciptakan cekungan yang dalam di wajahnya yang kian hari kian menguning. Penyakit anemia akut dan malnutrisi mulai menggerogoti daya tahannya. Namun bagi Arini, rasa sakit di tubuhnya hanyalah pengalih perhatian dari rasa sakit di jiwanya yang merindukan Mas Sandi. Pagi itu, dunia seolah berputar lebih cepat dari biasanya. Saat Arini mencoba berdiri dari tempat tidurnya, pandangannya mendadak gelap. Jantungnya berdegup kencang, tidak beraturan, seolah-olah organ itu pun sudah lelah memompa darah yang kekurangan nutrisi. Dia harus berpegangan pada pinggiran ranjang selama beberapa menit hingga penglihatannya kembali normal. "Hanya pusing biasa," bisiknya pada diri sendiri, meskipun suaranya terdengar seperti embusan angin yang lemah. Dia melangkah ke dapur dengan kaki yang gemetar. Di atas meja, hanya ada sebuah gelas berisi air putih. Persediaan mie instannya sudah habis sejak 2 hari yang lalu. Arini tidak memiliki uang sepeser pun bahkan untuk membeli sebungkus nasi kucing di pinggir jalan. Seluruh sisa uangnya, termasuk uang transportasi minggu ini, telah ia kirimkan ke rekening Maya kemarin sore setelah Maya mengirimkan foto kwitansi obat yang harganya selangit. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Maya muncul di layar. Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaranya agar tidak terdengar seperti orang yang sedang sekarat. "Halo, Maya, bagaimana keadaan ibu?" tanya Arini sekuat tenaga. "Ibu kritis." Suara Maya terdengar histeris di seberang telepon. Di latar belakang, Arini mendengar suara sirine ambulan yang meraung-raung. Ibu tiba-tiba sesak napas berat. Dokter bilang harus segera masuk ruang perawatan intensif atau ICU. Tapi rumah sakit minta uang muka lagi 10 juta rupiah. "Mbak." Maya bingung harus cari kemana. Kalau dalam 2 jam uangnya tidak ada, mereka tidak mau menerima ibu. Bagai disambar petir di siang bolong, Arini merasa seluruh persendiannya lemas. 10 juta rupiah dalam 2 jam, itu adalah jumlah yang mustahil baginya saat ini. "Maya, Mbak sudah tidak punya apa-apa lagi. Gaji Mbak sudah habis, perhiasan sudah tidak ada." "Mbak." Suara Arini mulai terisak. "Mbak tega melihat ibu meninggal?" potong Maya dengan nada tajam yang menghujam jantung Arini. "Dulu Mas Sandi selalu bilang kalau Mbak adalah orang yang paling bisa diandalkan. Apa cinta Mbak pada Mas Sandi cuma di mulut saja? Ini nyawa ibu, Mbak. Satu-satunya orang tua Mas Sandi yang tersisa." Kalimat itu bekerja seperti cambuk yang menyakitkan. Arini merasa sangat kerdil dan tidak berguna.
Dengan sisa tenaga yang ada, dia nekat keluar rumah. Dia berjalan kaki menuju kantor dengan langkah terseret-seret. Pikirannya buntu. Dia sudah meminjam uang ke semua orang yang dia kenal. Hanya ada satu harapan tersisa. Menjual satu-satunya aset yang ia miliki dan selama ini ia pertahankan mati-matian, yaitu laptop tua pemberian Mas Sandi yang berisi semua foto kenangan mereka. Arini membawa laptop itu ke toko barang bekas dekat kantornya. Dengan air mata yang berlinang, dia merelakan benda itu dihargai jauh di bawah nilai aslinya. Dia hanya mendapatkan 3 juta rupiah. Masih kurang 7 juta lagi. Dalam keputusasaan yang memuncak, Arini mendatangi manajer kantornya lagi. Dia berlutut di depan meja sang manajer, memohon dengan sangat hingga kepalanya menyentuh lantai. "Pak, saya mohon, ini nyawa ibu mertua saya. Tolong pinjamkan saya 7 juta lagi. Bapak boleh potong gaji saya sampai habis. Saya rela tidak digaji selama setahun ke depan. Saya akan bekerja 12 jam sehari tanpa libur. Tolong saya, Pak." Sang manajer, yang melihat kondisi Arini yang sudah sangat memprihatinkan, dengan wajah pucat dan tangan yang gemetar hebat, akhirnya luluh karena rasa iba. Dia memberikan pinjaman itu secara pribadi, bukan melalui kantor. "Arini, ambil ini. Tapi tolong, setelah ini kamu harus ke dokter. Kamu terlihat sangat sakit," ujar sang manajer sambil menyerahkan amplop berisi uang itu. Arini tidak memedulikan nasihat itu. Dia langsung berlari, atau setidaknya mencoba berlari, menuju bank. Setelah mengirimkan uang itu ke rekening Maya, Arini terjatuh di depan mesin ATM. Kepalanya membentur lantai marmer yang dingin. Orang-orang di sekitar berkerumun, mencoba menolongnya. "Saya tidak apa-apa. Saya cuma capek," gumam Arini saat seseorang membantunya duduk. Dia menolak dibawa ke rumah sakit. Baginya, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk dirinya sendiri adalah pemborosan yang bisa mengancam nyawa Ibu Rahayu. Dia memilih untuk pulang ke kontrakan, merangkak perlahan memasuki rumah yang kini terasa seperti kuburan baginya. Di dalam kamar yang gelap, Arini berbaring telentang. Perutnya terasa melilit hebat karena kelaparan yang teramat sangat. Dia mencoba memejamkan mata, membayangkan wajah Mas Sandi yang tersenyum padanya, berkata bahwa dia adalah istri yang luar biasa. "Mas, aku sudah kirim uangnya. Ibu akan masuk ICU. Ibu akan selamat," bisiknya ke langit-langit kamar. Kesunyian di rumah itu seolah mencekik lehernya. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara kompor yang menyala, hanya ada detak jam dinding yang seolah menghitung sisa napas Arini. Dia merasa berada di puncak kesunyian yang paling dalam. Dia telah memberikan segalanya, hartanya, kesehatannya, bahkan martabatnya. Malam itu, Arini hanya meminum air keran untuk menenangkan perutnya. Dia merasa sangat lemah hingga untuk sekadar membalikkan badan pun dia tidak sanggup. Namun, di tengah kelemahan itu, dia merasa damai karena percaya bahwa pengorbanannya akan berbuah manis. Dia membayangkan suatu hari nanti, saat Ibu Rahayu sembuh, mereka akan duduk bersama di teras rumah di kampung, mengenang Mas Sandi dengan senyuman. Dia tidak tahu bahwa di saat yang sama, uang 10 juta rupiah yang dia kumpulkan dengan cara menghancurkan dirinya sendiri itu sedang digunakan untuk membayar tagihan hotel bintang 5. Dia tidak tahu bahwa suara sirine ambulan yang dia dengar di telepon tadi hanyalah sebuah rekaman suara dari YouTube yang diputar Maya untuk menipunya. Lebih menyakitkan lagi, pria yang ia tangisi setiap malam, pria yang fotonya ia dekap erat hingga tinta di kertasnya memudar, sedang menikmati makan malam romantis di balkon hotel yang menghadap ke laut. Pria itu menatap Ibu Rahayu yang sedang mencoba kalung berlian baru hasil kiriman uang Arini bulan lalu. "Arini memang mudah sekali dibodohi ya, Bu," ujar pria itu dengan nada dingin. "Dia terlalu mencintaimu, Sandi. Dan cinta itu telah membutakannya," jawab Ibu Rahayu sambil tertawa kecil, memamerkan giginya yang masih utuh dan sehat, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda sel kanker di tubuhnya. Arini di kontrakannya mulai terlelap dalam tidurnya yang penuh penderitaan. Dia bermimpi tentang hujan yang turun di pemakaman, namun kali ini nisan Mas Sandi menghilang, berganti dengan sebuah cermin besar yang memperlihatkan dirinya sendiri yang sedang tenggelam dalam lumpur. Sementara orang-orang yang dia cintai berdiri di tepian, menahan kepalanya agar tetap berada di bawah air. Dia terbangun dengan napas tersengal pada pukul 3 pagi. Ponselnya berdenting. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dia kenal. Pesan itu berisi sebuah tautan lokasi dan sebuah kalimat singkat. "Datanglah ke alamat ini jika kamu ingin tahu kemana uangmu pergi selama ini."
Arini menatap pesan itu dengan mata yang kabur. Rasa curiga yang selama ini dia kubur dalam-dalam mulai merayap keluar. Namun, kelelahannya jauh lebih besar. Dia kembali memejamkan mata, tanpa menyadari bahwa pesan itu adalah awal dari akhir segalanya. Puncak konflik yang akan menghancurkan seluruh dunianya kini hanya tinggal menghitung hari. Pagi itu, udara di dalam kontrakan terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seolah-olah semen di dinding rumah itu pun ikut membeku karena keputusasaan Arini. Tubuh wanita itu masih terbaring lemah di atas tikar, namun matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit-langit yang berjamur. Pesan misterius semalam masih terngiang-ngiang di kepalanya seperti gema di dalam gua yang gelap. Datanglah ke alamat ini jika kamu ingin tahu kemana uangmu pergi selama ini. Arini mencoba mengabaikannya. Dia menganggap itu hanyalah pesan iseng atau penipuan dari orang yang ingin memanfaatkan kerapuhannya. Namun, hati kecilnya tidak bisa tenang. Ada sebuah lubang hitam di dalam dadanya yang mulai menyedot seluruh keyakinan yang selama ini dia pertahankan mati-matian. Dengan tangan yang masih gemetar karena kekurangan gula darah, Arini meraih ponselnya yang tergeletak di lantai. Baterainya tinggal 5%. Saat dia baru saja hendak meletakkannya kembali, sebuah notifikasi pesan gambar masuk dari nomor yang sama. Arini membukanya dengan napas yang tertahan. Detik itu juga, dunianya seakan meledak. Layar ponselnya menampilkan sebuah foto dengan kualitas yang sangat jernih. Di sana, di bawah payung besar di sebuah resor mewah dengan latar belakang laut biru yang memukau, duduklah 3 orang manusia. Orang pertama adalah Ibu Rahayu. Wanita itu tidak tampak seperti orang yang sedang berjuang melawan kanker stadium akhir. Dia mengenakan pakaian sutra berwarna merah menyala, wajahnya segar bugar dengan riasan tebal, dan di lehernya melingkar kalung berlian yang berkilauan diterpa sinar matahari. Di sampingnya duduk Maya, yang sedang tertawa lebar sambil memegang segelas minuman tropis yang tampak mahal. Namun, bukan mereka yang membuat jantung Arini seolah berhenti berdetak. Di sisi lain meja, duduk seorang pria dengan kacamata hitam yang disampirkan di kemeja pantainya yang terbuka. Pria itu memiliki garis rahang yang sangat Arini kenali. Dia memiliki bekas luka kecil di dekat alis kirinya, bekas luka yang didapat saat mereka pertama kali pindah ke kontrakan ini. Pria itu adalah Sandi Dirgantara, suaminya. Pria yang selama ini ia tangisi di atas nisan kayu. Pria yang kematiannya ia ratapi setiap malam hingga matanya hampir buta. Tidak mungkin, bisik Arini. Suaranya pecah, berubah menjadi isakan yang mencekik. Dia membesarkan foto itu hingga pecah membentuk piksel-piksel kecil, namun wajah itu tetap sama. Itu adalah Mas Sandi. Dia tampak sangat hidup, sangat sehat, dan sangat bahagia. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan maut. Tidak ada tanda-tanda luka. Yang ada hanyalah raut wajah seorang pria yang sedang menikmati hasil dari sebuah penipuan besar. Arini merasakan mual yang luar biasa menyerang perutnya yang kosong. Dia berlari ke kamar mandi, memuntahkan cairan kuning pahit karena tidak ada makanan yang bisa dikeluarkan. Dia jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang lembab, menjambak rambutnya sendiri dengan histeris. Ini mimpi. Ini pasti mimpi buruk, teriaknya, namun suaranya hanya memantul di dinding yang sempit. Dia kembali meraih ponselnya dan menekan nomor Maya dengan membabi buta. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua dialihkan. Pada panggilan ketiga, Maya akhirnya mengangkatnya, namun suaranya terdengar sangat terganggu. Halo, Mbak Arini? Kenapa telepon terus? Maya sudah bilang kan, Ibu sedang istirahat setelah operasi semalam. Jangan mengganggu dulu, bentak Maya dari seberang sana. Suara Arini terdengar sangat dingin, seolah-olah nyawanya sudah meninggalkan raganya. Ibu ada di mana? Di rumah sakit, Mbak. Di ruang ICU. Sudah ya? Maya tutup. Maya, aku baru saja menerima foto, ucap Arini pelan. Foto ibu sedang di resor mewah. Foto kamu sedang tertawa. Dan foto Mas Sandi. Keheningan yang mematikan terjadi di seberang telepon. Selama beberapa detik, hanya terdengar suara napas Maya yang memburu. Tidak ada lagi suara sirine ambulan palsu. Tidak ada lagi suara isak tangis sandiwara. Mbak bicara apa sih? Foto apa? Mbak pasti sudah gila karena terlalu banyak melamun. Sahut Maya dengan nada yang kini terdengar gugup. Aku akan ke sana, Maya. Aku akan ke alamat yang dikirimkan orang ini, ancam Arini. Amarah yang selama ini terkubur di bawah duka mulai meledak, membakar habis seluruh sisa kesabarannya. Coba saja kalau punya uang.
Bahkan sudah miskin, tidak punya apa-apa lagi. Teriak Maya sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon. Kalimat Maya itu benar-benar menghujam Arini. Dia memang tidak punya apa-apa lagi. Dia telah memberikan segalanya untuk mereka. Namun, amarah adalah bahan bakar yang lebih kuat daripada makanan manapun. Arini berdiri, menyeka air matanya dengan kasar. Dia mengambil tas kecilnya. Di dalamnya hanya ada kartu identitas dan sisa uang logam yang tidak seberapa. Dia teringat pada Pak RT. Dia berlari keluar rumah menuju pos ronda dengan sisa tenaga terakhirnya. Di sana, dia memohon pada Pak RT untuk meminjamkannya uang untuk ongkos perjalanan antar kota, dengan jaminan kartu identitasnya dan janji akan membayar dengan cara apapun. Pak RT, yang melihat sorot mata Arini yang tampak seperti orang kesurupan namun penuh dengan luka, akhirnya memberikannya uang tanpa banyak tanya. "Enduk, kamu mau kemana dengan kondisi seperti ini?" tanya Pak RT cemas. "Saya mau menjemput nyawa saya yang dicuri, Pak," jawab Arini singkat dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Arini menuju terminal bus. Sepanjang perjalanan, otaknya terus memutar ulang foto itu. Dia menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Nisan di pemakaman itu palsu. Kematian suaminya adalah sebuah sandiwara yang dirancang untuk mendapatkan uang asuransi sekaligus memerasnya hingga kering. Mereka memanfaatkannya sebagai sapi perah, membiarkannya menderita, kelaparan, dan sakit, sementara mereka berpesta di atas penderitaannya. Di dalam bus yang membawanya menuju alamat tersebut, Arini duduk diam menatap jendela. Dia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering, berganti dengan api amarah yang menyala biru di dalam jiwanya. Dia menyentuh dadanya yang terasa sangat sesak. Di sana, cinta yang dulu ia agung-agungkan telah mati, menyisakan ruang kosong yang kini diisi oleh keinginan untuk menuntut keadilan. "Mas Sandi," bisiknya dengan nada yang tidak lagi mengandung kerinduan, melainkan ancaman. "Kamu pikir kamu sudah mati? Hari ini, aku yang akan memastikan bahwa hidupmu benar-benar berakhir." Bus terus melaju membelah malam, membawa Arini menuju puncak dari segala kebenaran yang akan menghancurkan sekaligus membebaskannya. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan saat bertemu mereka nanti, namun satu hal yang pasti, Arini yang lemah dan penurut telah mati di dalam kontrakan kecil itu, dan Arini yang baru telah lahir dari abu pengkhianatan. Bus antar kota itu berhenti dengan suara mendecit yang memekakkan telinga di sebuah terminal kecil yang gersang. Arini turun dengan langkah gontai, kepalanya berdenyut hebat akibat perjalanan selama 10 jam tanpa asupan makanan padat. Namun, rasa sakit fisiknya kini terkalahkan oleh adrenalin yang dipompa oleh amarah. Dia mengeluarkan secari kertas berisi alamat resor yang dikirimkan oleh nomor misterius itu. Resor Biru Samudra. Setelah menempuh perjalanan tambahan menggunakan angkutan umum lokal dengan sisa uang terakhirnya, Arini akhirnya sampai di depan sebuah gerbang kayu raksasa yang dijaga ketat. Dari balik pagar tanaman yang tinggi, dia bisa melihat kemegahan tempat itu. Pohon-pohon palem melambai tertiup angin laut, dan aroma wangi bunga Kamboja yang mahal menyeruak di udara. Sangat kontras dengan aroma obat-obatan dan kemiskinan yang dia hirup selama 5 bulan terakhir. Arini tidak bisa masuk lewat gerbang utama. Penampilannya yang mengenaskan, daster lusuh yang ditutup jaket tipis, wajah pucat, dan tubuh kurus kering, pasti akan segera diusir oleh petugas keamanan. Dia berjalan memutar, menyusuri pagar luar hingga menemukan jalan setapak kecil yang menuju ke arah pantai. Dari sana, dia merangkak di balik semak-semak, mengintai area kolam renang pribadi yang tersembunyi di balik barisan villa eksklusif. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di tulang rusuknya. Dan di sana, di bawah payung putih besar, dia melihat mereka. Suara tawa Ibu Rahayu terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian sore. Wanita itu sedang duduk di kursi malas, menyesap jus jeruk segar. Tidak ada selang infus. Tidak ada wajah pucat pasien kanker. Dia tampak 10 tahun lebih muda dengan pakaian renang tertutup yang modis. Di sampingnya, Maya sedang asyik memoles kuku kakinya sambil sesekali menunjukkan layar ponselnya kepada seseorang di sebelahnya. Dan pria itu, pria yang mengenakan kemeja linen putih dan kacamata hitam itu sedang bangkit dari kursinya. Dia berjalan dengan tegap, langkah yang sangat dikenal Arini. Saat pria itu melepas kacamata hitamnya untuk mengusap wajah, Arini hampir saja berteriak. Itu benar-benar Mas Sandi. Suami yang setiap malam ia doakan di dalam sujudnya agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ternyata tempat terbaiknya adalah sebuah resor mewah di pinggir pantai. Sandi,
Uang kiriman Arini bulan ini sudah hampir habis untuk bayar sewa villa tambahan. Apa kita perlu minta lagi? Suara Ibu Rahayu terdengar jelas di telinga Arini yang bersembunyi hanya beberapa meter di balik semak. Mas Sandi tertawa kecil. Suara yang dulunya adalah musik bagi Arini, kini terdengar seperti suara iblis. Minta saja, Bu. Bilang kalau ibu perlu operasi dadakan atau apa kek. Dia itu bodoh, Bu. Dia akan memberikan apa saja asal dia pikir itu untukku atau untuk ibu. Selama dia belum tahu aku masih hidup, dia adalah mesin uang paling setia yang pernah kita miliki. Tapi kasihan juga ya, Kak. Maya menimpali sambil terkekeh. Kemarin dia sampai memohon-mohon padaku di telepon. Suaranya sudah seperti orang mau mati. Mungkin dia benar-benar sudah tidak makan berhari-hari demi mengirim uang 10 juta itu. Itu salahnya sendiri kenapa terlalu naif, jawab Mas Sandi dingin. Lagi pula, uang asuransi kematianku sudah hampir cair seluruhnya. Begitu uang itu masuk ke rekening kita bisa pindah ke luar negeri dan meninggalkan wanita malang itu selamanya di kontrakannya yang bau itu. Dunia Arini runtuh sedalam-dalamnya. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu terasa seperti sembilu yang menguliti kulitnya hidup-hidup. Dia teringat bagaimana dia menjual mas kawinnya. Dia teringat bagaimana dia berlutut di kaki manajernya, hingga dahinya menyentuh lantai. Dia teringat rasa lapar yang membuatnya harus meminum air keran agar perutnya tidak berbunyi. Semua itu dilakukan untuk membiayai liburan mewah suaminya yang mati. Arini mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya melukai telapak tangannya sendiri. Dia ingin keluar dari persembunyiannya, ingin meludahi wajah mereka, ingin mencakar wajah pria yang paling dia cintai itu. Namun, sebuah kesadaran dingin tiba-tiba merayapi pikirannya. Jika dia keluar sekarang, dia hanya akan menjadi wanita gila yang mudah disingkirkan. Dia sendirian, lemah secara fisik, dan tidak punya bukti kuat selain foto di ponselnya yang baterainya sudah mati. Dia harus bermain cantik. Dia harus menghancurkan mereka dengan cara yang sama seperti mereka menghancurkannya. Perlahan, menyakitkan, dan tanpa ampun. Arini mundur perlahan dari semak-semak. Dia kembali ke jalan setapak dengan air mata yang tidak lagi mengalir. Matanya kini kosong, namun di dalamnya tersimpan bara api yang siap membakar apapun. Dia berjalan menjauh dari resor itu, menuju sebuah warung internet di pinggir jalan raya. Dengan sisa uang logam di sakunya, dia menyewa komputer selama 1 jam. Dia membuka akun media sosialnya, mencari tahu tentang prosedur klaim asuransi jiwa dan penipuan kematian. Dia menyadari bahwa Mas Sandi telah melakukan tindak kriminal besar. Penipuan asuransi adalah kejahatan serius. Saat dia sedang mencari informasi, ponselnya yang sempat dia cas sebentar di warung itu bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor misterius yang mengiriminya foto tadi pagi. Aku adalah mantan kekasih Sandi yang juga dia hianati. Aku tahu semua rencana mereka. Jika kamu ingin membalas dendam, aku punya semua dokumen asli tentang kematian palsunya. Temui aku di dermaga tua pukul 7 malam ini. Arini menatap layar ponsel itu. Dia tidak tahu siapa orang ini, tapi dia tahu satu hal. Musuh dari musuhnya adalah temannya. Puncak konflik ini belum berakhir. Ini hanyalah permulaan dari sebuah badai yang akan menyapu bersih kebahagiaan semu keluarga Dirgantara. Arini berdiri. Tubuhnya yang lemas seolah mendapatkan kekuatan baru dari kebencian. Dia menatap bayangannya di kaca warung internet. Wanita di dalam cermin itu bukan lagi Arini yang malang dan penuh duka. Wanita itu adalah seorang algojo yang sedang menunggu waktu untuk menghunuskan pedang keadilan. Malam mulai turun, menyelimuti resor mewah itu dengan kegelapan. Dan di dalam kegelapan itu, Arini mulai menyusun rencana. Dia akan memastikan bahwa Mas Sandi benar-benar mati bagi dunia, namun kali ini dengan cara yang nyata di balik jeruji besi. Angin laut malam itu berembus kencang, membawa aroma garam yang tajam dan menusuk ke dalam paru-paru Arini yang rapuh. Dermaga tua itu tampak sunyi, hanya suara kayu-kayu lapuk yang berderit dan deburan ombak yang menghantam tiang-tiang beton. Di bawah lampu temaram yang berkedip-kedip, Arini berdiri dengan tubuh yang masih bergetar. Dia merasa seolah sedang menunggu malaikat maut, namun kali ini bukan untuk menjemput nyawanya, melainkan untuk memberikan senjata bagi pembalasannya. Sesosok wanita muncul dari balik kegelapan. Dia mengenakan jas hujan hitam panjang dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu mendekat, lalu berhenti tepat di hadapan Arini. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerahkan sebuah map plastik tebal yang terasa berat. Semua ada di sini,
Suara wanita itu rendah dan penuh dendam. Foto prosesi pemakaman palsu dengan peti kosong, dokumen suap untuk oknum rumah sakit di pelosok, hingga bukti transfer dana asuransi yang sudah cair ke rekening atas nama samaran Sandi. Dia meninggalkan aku setelah mendapatkan uang itu, Arini. Dia pikir aku akan diam saja. Arini membuka map itu di bawah cahaya lampu dermaga yang kuning redup. Matanya menyusuri setiap lembar kertas yang berisi bukti-bukti kejahatan luar biasa. Tangannya gemetar hebat, bukan lagi karena dingin, melainkan karena amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. "Kenapa kamu membantuku?" tanya Arini parau. "Karena aku melihat diriku dalam dirimu. Bedanya, kamu memberikan segalanya sampai hampir mati, sementara aku memberikan segalanya sampai aku kehilangan harga diri. Pergilah." Mereka sedang merayakan pencairan dana tahap terakhir di villa nomor 9. Habisi mereka sebelum mereka menghilang ke luar negeri besok pagi. Arini menutup map itu erat peluk. Dia tidak kembali ke terminal. Dengan sisa kekuatan yang seolah diperas dari sumsum tulangnya, dia kembali ke resor biru samudra. Kali ini, dia tidak merangkak di semak-semak. Dia berjalan tegak menuju lobi utama. Dengan tatapan mata yang begitu dingin dan kosong, petugas keamanan yang hendak mencegatnya justru tertegun, seolah melihat hantu yang sedang menuntut balas. "Saya istri dari tamu di villa nomor 9, ucap Arini datar namun penuh penekanan. Petugas itu ragu melihat penampilan Arini, namun otoritas dalam suara wanita itu membuatnya menepi. Arini melangkah menuju villa yang terletak di ujung tebing itu. Suara musik jazz terdengar sayup dari dalam, bercampur dengan denting gelas kristal dan gelak tawa yang memuakkan. Tanpa mengetuk, Arini mendorong pintu kayu jati yang tidak terkunci itu. Hening seketika menyergap ruangan. Di ruang tengah yang mewah, Ibu Rahayu sedang berdiri memegang botol sampanye, sementara Maya sedang mencoba sebuah tas bermerek di depan cermin besar. Dan di sofa kulit putih, Mas Sandi sedang duduk santai sambil menghitung tumpukan uang tunai di atas meja. Mata Mas Sandi membelalak. Wajahnya yang tadinya ceria berubah menjadi pucat pasi, lebih pucat dari wajah Arini saat pertama kali ia meratap di kuburan kosong itu. Arini?" Suara Mas Sandi tercekat di tenggorokan. Ibu Rahayu menjatuhkan gelasnya hingga pecah berkeping-keping di lantai marmer. "Kamu, bagaimana kamu bisa ada di sini?" Arini tidak menjawab. Dia berjalan perlahan menuju tengah ruangan. Langkah kakinya terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Dia melemparkan map plastik itu ke atas meja, tepat di depan tumpukan uang haram milik suaminya. "Aku datang untuk menagih biaya pengobatan ibu," ucap Arini dengan suara yang sangat tenang. Namun setiap kata yang keluar terasa seperti belati yang dihunus. "Aku juga datang untuk memberikan ucapan selamat atas kesembuhan ibu yang begitu ajaib. Kanker stadium 4 yang sembuh hanya dengan liburan di pantai. Sungguh luar biasa, bukan?" Maya mencoba maju, wajahnya tampak panik sekaligus benci. "Mbak, jangan salah paham dulu. Ini tidak seperti yang Mbak lihat." "Diam kamu, Maya," bentak Arini. Suaranya menggelegar, memenuhi ruangan mewah itu. "Jangan pernah lagi sebut kata Mbak dari mulut kotor yang sudah memakan uang hasil menjual mas kawin pernikahanku." Arini menatap langsung ke mata Mas Sandi. Pria itu mencoba bangkit, mencoba meraih tangan Arini dengan sandiwara lamanya. "Sayang, dengarkan Mas dulu. Mas melakukan ini untuk masa depan kita. Uang asuransi ini untuk kita membangun rumah yang lebih besar, untuk membuatmu bahagia. Untuk membuatku bahagia." Arini tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Dengan membiarkan aku kelaparan? Dengan membuatku hampir mati karena anemia sementara kamu menyeduh kopi di pinggir laut? Kamu tahu, Mas, setiap suap nasi yang kamu makan di sini, itu adalah tetesan darahku yang aku peras untuk membayar utang di kantor demi pengobatan palsu ibumu. Arini, tolong kita bicarakan ini baik-baik." Rengek Ibu Rahayu. Kini ia mulai bersandiwara dengan memegang dadanya seolah sakit jantungnya kambuh. Arini menatap mertuanya dengan tatapan jijik. "Jangan berakting lagi, Bu. Aku sudah muak. Foto-foto kalian, dokumen penipuan asuransi kalian, semuanya sudah aku kirimkan ke pihak kepolisian dan perusahaan asuransi 10 menit yang lalu melalui email dari lobi depan. Sebentar lagi, mobil yang datang ke sini bukan ambulan untuk menjemput ibu, tapi mobil polisi untuk menjemput kalian semua." Wajah Mas Sandi berubah dari panik menjadi liar. Dia mencoba meraih map itu untuk menghancurkannya, namun Arini lebih cepat.
Dia menyambar sebuah pisau buah dari meja dan menunjukkannya ke arah Mas Sandi. Tidak ada keraguan di matanya. "Jangan berani mendekat," ancam Arini. "Kamu sudah mati bagiku sejak hari aku melihat foto itu. Sekarang, aku hanya ingin melihatmu membusuk di tempat yang seharusnya." Suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan, membelah keheningan malam di tepi pantai. Maya mulai menangis histeris, sementara Ibu Rahayu jatuh terduduk di lantai, meratapi kemewahan yang hanya ia rasakan sekejap mata. Mas Sandi menatap Arini dengan penuh kebencian. "Kamu menghancurkan hidupku, Arini. Setelah semua yang aku berikan padamu. Kamu tidak memberikan apapun padaku selain duka dan kebohongan, Sandi," jawab Arini dingin. "Dan hari ini, aku tidak menghancurkan hidupmu. Aku hanya mengembalikan hidupmu ke jalan yang seharusnya, di balik jeruji besi sebagai seorang penipu." Saat polisi merangsek masuk dan memborgol tangan pria yang pernah ia puja itu, Arini berdiri tegak di tengah ruangan. Dia melihat suaminya diseret pergi, melihat mertuanya yang terus meratap memohon ampun. Arini tidak merasakan kemenangan. Dia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Namun di tengah kehampaan itu, ada seberkas cahaya fajar yang mulai muncul di ufuk timur. Puncak konflik itu telah berakhir dengan ledakan yang menghancurkan segalanya. Arini melangkah keluar dari villa itu tanpa menoleh sedikit pun. Dia berjalan menuju pantai, membiarkan air laut membasuh kakinya yang kotor. Dia tahu perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh luka yang harus disembuhkan, namun setidaknya, dia tidak lagi berlari mengejar bayang-bayang seorang mayat. Lampu neon di ruang tunggu kantor polisi terasa begitu menyilaukan, seolah-olah berusaha menelanjangi setiap sisa kesedihan yang masih menempel di wajah Arini. Dia duduk di bangku kayu yang keras, memeluk tas kecilnya yang kini terasa jauh lebih berat karena berisi tumpukan dokumen penyidikan. Di ruangan sebelah, suara bentakan polisi dan isak tangis Maya yang dibuat-buat masih terdengar samar. Arini menatap tangannya yang kurus. Jemarinya masih sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sisa adrenalin dari konfrontasi hebat di villa tadi malam. Seorang petugas polisi wanita mendekatinya sambil membawa segelas teh hangat dan sepotong roti. "Makanlah sedikit, Mbak Arini. Anda sudah memberikan keterangan selama 6 jam. Tubuh Anda butuh tenaga," ujar petugas itu dengan nada sangat lembut, penuh empati yang tulus. Arini mengangguk pelan, menerima teh itu. Kehangatan gelas yang menyentuh telapak tangannya terasa seperti satu-satunya hal nyata di tengah dunia yang kini terasa seperti panggung sandiwara. Saat dia meminum teh itu, rasanya pahit dan manis secara bersamaan, persis seperti hidupnya saat ini. Di dalam benaknya, topeng-topeng yang selama ini dipasang oleh keluarga Dirgantara mulai terkelupas satu persatu secara sistematis. Berdasarkan keterangan penyidik, skenario kematian palsu Mas Sandi sudah direncanakan bahkan sebelum kecelakaan itu benar-benar direkayasa. Mas Sandi telah terlilit hutang judi yang besar di luar kota, dan satu-satunya jalan keluar yang dia pikirkan adalah mencairkan dana asuransi jiwa senilai 500 juta rupiah. "Mereka memanfaatkan Anda sebagai tameng, Mbak," ujar penyidik tadi saat sesi pemeriksaan. "Mereka tahu bahwa jika Anda yang terlihat paling berduka, pihak asuransi tidak akan menaruh curiga. Anda adalah bukti hidup bagi mereka bahwa Sandi benar-benar tiada." Hati Arini terasa seperti diremas. Jadi, setiap air mata yang ia tumpahkan di makam kosong itu adalah bagian dari rencana suaminya agar uang haram itu segera cair. Setiap doa yang ia panjatkan untuk ketenangan jiwa Mas Sandi justru menjadi bahan tertawaan pria itu di tempat persembunyiannya. Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Mas Sandi keluar dengan tangan terborgol, dikawal oleh 2 petugas. Wajahnya yang dulu tampak begitu tampan dan penuh kasih sayang kini terlihat kuyu dan penuh amarah yang terpendam. Saat langkahnya sejajar dengan tempat duduk Arini, dia berhenti sejenak. "Puas kamu sekarang?" desis Mas Sandi dengan nada yang sangat rendah, namun penuh kebencian. "Kamu menghancurkan ibuku. Kamu menghancurkan masa depanku sendiri. Siapa yang akan menjagamu sekarang? Kamu tidak punya siapa-siapa lagi, Arini." Arini mendongak. Dia menatap langsung ke dalam mata pria yang pernah menjadi pusat semestanya itu. Tidak ada lagi rasa gentar atau rindu di sana. "Aku memang tidak punya siapa-siapa, Sandi," jawab Arini dengan suara yang jernih dan tenang. "Tapi setidaknya, aku tidak lagi memeluk hantu. Aku tidak lagi mencintai seorang penjahat. Dan yang paling penting, aku tidak perlu lagi menanggung dosa dari kebohonganmu." Petugas menarik Mas Sandi untuk terus berjalan.
Arini melihat punggung suaminya menghilang di balik pintu besi yang berat. Itu adalah terakhir kalinya dia melihat Mas Sandi sebagai seorang suami. Baginya, pria itu kini benar-benar telah mati, terkubur bersama kebohongannya sendiri. Tak lama kemudian, Ibu Rahayu dibawa keluar. Wanita itu tidak lagi mengenakan pakaian sutranya yang mewah. Dia tampak rapuh, namun Arini tahu itu hanyalah topeng lainnya. Ibu Rahayu mencoba meraih tangan Arini sambil merengek. "Arini, tolong Ibu. Nak, cabut laporannya. Ibu benar-benar sakit. Nak, maafkan Ibu." Arini menarik tangannya dengan tegas. "Ibu memang sakit, tapi bukan sakit kanker. Jiwa Ibu yang sakit karena telah tega membiarkan menantu yang menyayangi Ibu kelaparan hanya demi selembar kalung berlian. Mintalah maaf pada Tuhan, Bu, bukan padaku." Setelah urusan administrasi selesai, Arini melangkah keluar dari kantor polisi. Matahari pagi mulai menyengat kulitnya. Dia berjalan kaki menuju kontrakan tempat dia tinggal selama ini. Sesampainya di sana, dia tidak langsung beristirahat. Dengan sisa tenaga yang ada, Arini mulai mengemasi barang-barangnya. Dia mengambil kemeja biru kesukaan Mas Sandi yang selama ini dia jaga aromanya. Dia menatapnya sejenak, lalu tanpa ragu memasukkannya ke dalam plastik sampah besar. Semua foto, semua kenangan, semua benda yang mengingatkannya pada pengkhianatan itu, dia kumpulkan di tengah ruangan. Dia menemukan secari kertas di bawah bantalnya, surat lama dari Mas Sandi saat mereka masih pacaran. Tulisan tangan yang indah yang menjanjikan kebahagiaan selamanya. Arini merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. "Selamat tinggal, kebohongan," gumamnya. Arini menyadari bahwa selama 5 bulan terakhir, dia hidup dalam sebuah kotak kaca yang penuh dengan ilusi. Dia pikir dia sedang berkorban untuk cinta, padahal dia sedang menghancurkan dirinya sendiri untuk sebuah fata morgana. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian palsu suaminya, Arini makan dengan tenang. Meskipun hanya nasi putih dengan garam yang dia beli dari sisa uang di sakunya, rasanya jauh lebih nikmat daripada hidangan apapun yang pernah dia makan dalam tekanan. Dia tidak lagi memikirkan tagihan rumah sakit. Dia tidak lagi memikirkan biaya kemoterapi palsu. Dia berbaring di tempat tidur yang kini terasa bersih dari bayang-bayang Mas Sandi. Di dalam kegelapan, Arini mulai menyusun rencana baru. Dia akan kembali ke kantornya, mengakui segalanya, dan bekerja untuk melunasi utang-utangnya dengan kepala tegak. Dia akan memulai hidupnya dari nol, bukan sebagai janda yang malang, melainkan sebagai wanita yang telah berhasil melewati badai paling dahsyat dalam hidupnya. Topeng-topeng itu telah jatuh, dan meskipun wajah yang terungkap sangatlah buruk, Arini merasa jauh lebih lega. Karena kini dia tahu bahwa kenyataan yang pahit jauh lebih berharga daripada kebohongan yang manis. Langkah Arini kembali ke kantor tekstil itu terasa berbeda. Meskipun tubuhnya masih sangat kurus dan tulang pipinya masih menonjol tajam, sorot matanya tidak lagi sayu. Ada binar ketegasan yang membuat rekan-rekan kerjanya terdiam saat dia melintas di koridor. Arini tidak lagi menunduk. Dia berjalan dengan punggung tegak, membawa map hitam berisi salinan laporan kepolisian dan surat pernyataan dari pengacara pro bono yang membantunya. Tujuan pertamanya adalah ruangan manajer personalia, Pak Hendra, orang yang sebelumnya dia pintai pinjaman dengan berlutut di lantai. "Pak Hendra," ucap Arini setelah dipersilakan duduk. Suaranya tidak lagi bergetar. "Saya datang untuk mengklarifikasi segala hal yang terjadi selama 5 bulan terakhir. Saya ingin Bapak tahu bahwa setiap rupiah yang saya pinjam dari perusahaan ini tidak digunakan untuk pengobatan kanker, melainkan menjadi objek penipuan oleh suami saya yang memalsukan kematiannya." Pak Hendra tertegun. Dia mendengarkan dengan saksama saat Arini membeberkan kronologi penipuan asuransi dan skenario sakit palsu mertuanya. Arini menunjukkan bukti-bukti foto dan dokumen dari kepolisian. "Saya tidak meminta belas kasihan, Pak," lanjut Arini dengan nada dingin yang penuh martabat. "Saya datang untuk menyerahkan rencana pembayaran utang saya. Saya akan mengambil tugas tambahan di bagian gudang setelah jam kantor selesai. Saya juga sudah menjual sisa barang-barang di kontrakan saya. Saya akan melunasi setiap sen yang saya pinjam, karena saya ingin memulai hidup baru tanpa ada satupun helai benang yang mengikat saya pada masa lalu yang kotor itu." Pak Hendra menatap Arini dengan kekaguman yang sulit disembunyikan. "Arini, perusahaan sebenarnya bisa menganggap ini sebagai musibah. Tapi kejujuranmu ini jauh lebih berharga. Baiklah, saya terima usulanmu. Tapi kamu harus berjanji untuk mulai makan dengan benar. Kami butuh staf yang sehat,
bukan staf yang pingsan di depan mesin fotokopi. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sudah lama hilang dari wajahnya. Keluar dari ruang manajer, Arini mendatangi Mbak Lastri, rentenir kantor yang selama ini mencekiknya dengan bunga mingguan. Di depan banyak orang, Arini menyerahkan amplop berisi cicilan pertama beserta surat pernyataan hukum. Mbak Lastri, ini cicilan saya. Dan perlu Mbak tahu, pengacara saya menyarankan agar kita meninjau ulang besaran bunga yang Mbak berikan, karena secara hukum itu melampaui batas kewajaran. Saya akan bayar pokok utang saya sampai lunas, tapi tolong berhenti menekan saya dengan ancaman di saat saya sedang memperjuangkan keadilan di pengadilan. Mbak Lastri yang biasanya bermulut tajam hanya bisa ternganga. Dia tidak menyangka wanita yang biasanya gemetar ketakutan saat ditagih itu kini bisa bicara begitu lugas di depan publik. Pembalasan Arini bukan dilakukan dengan teriakan atau caci maki di media sosial. Dia melakukannya dengan cara yang lebih dingin dan mematikan. Prosedur hukum. Sore harinya, Arini mendatangi kantor perusahaan asuransi yang dikelabui oleh Mas Sandi. Di sana, dia memberikan keterangan tambahan sebagai saksi kunci. Dia memastikan bahwa tidak ada satu celah pun bagi Mas Sandi, Ibu Rahayu, maupun Maya untuk lolos dari jeratan hukum. Dia menyerahkan rincian transfer bank yang dia lakukan setiap bulan, yang membuktikan bahwa uang hasil kerjanya digunakan untuk menyokong kehidupan mewah para pelaku selama masa pelarian. Kami sangat menghargai kerja sama Anda, Ibu Arini, ujar pihak asuransi. Karena laporan Anda, kami bisa segera membekukan aset-aset yang telah dibeli dengan uang klaim tersebut, termasuk villa dan kendaraan yang mereka gunakan di sana. Mendengar kata pembekuan aset, Arini merasakan kepuasan yang tenang. Dia membayangkan wajah Maya yang harus kehilangan tas-tas bermereknya, atau Ibu Rahayu yang harus menanggalkan kalung berliannya dan menggantinya dengan seragam tahanan berwarna oranye. Malam itu, Arini kembali ke kontrakannya. Dia duduk di meja kayu yang kini tampak kosong karena hampir semua barang berharganya telah dijual untuk menutupi kebutuhan awal hidup mandiri. Namun, di atas meja itu, kini ada sebuah vas bunga kecil dengan satu tangkai mawar putih yang dia beli di pasar. Simbol dari harga dirinya yang kembali mekar. Amarahnya tidak lagi membara seperti api yang menghanguskan, melainkan telah membeku menjadi tekad yang kuat. Dia mulai menyusun jadwal hidupnya. Pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore bekerja di administrasi. Pukul 5 sore hingga pukul 8 malam membantu pendataan di gudang. Sisa waktunya digunakan untuk belajar tentang hukum perlindungan wanita melalui buku-buku bekas yang dia beli. Arini menyadari bahwa martabat tidak datang dari seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan kekuatan untuk bangkit dari kehancuran. Dia yang dulu dikenal sebagai janda malang yang menyedihkan, kini mulai dijuluki sebagai wanita baja di lingkungannya. Dia tidak lagi meratap di depan foto Mas Sandi. Faktanya, dia telah membakar semua foto pria itu di tempat sampah belakang rumah. Saat api melahap kertas-kertas bergambar wajah pria yang dia cintai itu, Arini merasa beban di pundaknya terangkat satu persatu. Kalian pikir aku akan hancur tanpa kalian? Bisik Arini pada kegelapan malam. Tapi kalian lupa, pohon yang paling kuat adalah pohon yang sanggup bertahan di tengah badai paling hebat. Pembalasan dalam diam ini adalah bentuk amarah yang paling elegan. Arini memulihkan martabatnya bukan dengan menjatuhkan orang lain, melainkan dengan mengangkat dirinya sendiri dari lumpur pengkhianatan menuju puncak kemandirian yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia kini siap menghadapi persidangan yang akan segera digelar, sebuah panggung di mana dia akan berdiri sebagai saksi kebenaran, sementara orang-orang yang mengkhianatinya akan duduk sebagai pesakitan yang tak lagi punya daya. Gedung pengadilan negeri itu berdiri kokoh dengan pilar-pilar putih yang menjulang, seolah-olah menjadi saksi bisu atas ribuan kebenaran yang terungkap dan kebohongan yang tumbang. Arini berdiri di depan gerbang, menarik napas dalam-dalam. Hari ini dia mengenakan kemeja putih bersih dengan celana kain hitam sederhana. Tidak ada lagi riasan duka atau wajah yang memelas. Dia datang sebagai wanita yang utuh, yang siap melepaskan rantai masa lalu melalui palu hakim. Ruang sidang terasa dingin. Aroma kayu dan kertas memenuhi udara, menciptakan suasana yang kaku namun berwibawa. Di kursi terdakwa, duduklah 3 orang yang dulu ia anggap sebagai keluarga. Mas Sandi tampak jauh lebih kurus dengan rambut yang dicukur pendek, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Di sampingnya, Ibu Rahayu terus-menerus menunduk sambil menggenggam tasbih, sementara Maya tampak gelisah, sesekali menyeka air mata yang tidak jelas keasliannya. Saat nama Arini dipanggil untuk memberikan kesaksian,
ruangan menjadi hening. Arini melangkah menuju kursi saksi dengan tenang. Dia bersumpah di bawah kitab suci dengan suara yang lantang dan tidak bergetar sedikit pun. Saudara saksi, ceritakan bagaimana awal mula Anda mengetahui bahwa suami Anda masih hidup, tanya jaksa penuntut umum. Arini menceritakan semuanya. Dimulai dari duka yang mencekik, pengorbanan yang ia lakukan dengan mengirimkan seluruh gajinya, hingga detik di mana ia menerima foto dari seorang wanita yang juga dikhianati oleh Mas Sandi. Setiap kata yang keluar dari mulut Arini adalah peluru keadilan. Dia menceritakan bagaimana dia bekerja lembur, menahan lapar, dan hampir kehilangan nyawanya demi biaya pengobatan kanker yang ternyata hanyalah sebuah karangan indah. Saya mengirimkan uang 10 juta rupiah terakhir saya saat mereka mengaku sedang berada di ruang perawatan intensif atau ICU. Ucap Arini sambil menatap langsung ke arah kursi terdakwa. Padahal, saat itu mereka sedang menikmati layanan kamar di sebuah resor bintang 5. Beberapa pengunjung sidang terdengar berbisik. Ada yang menghela napas panjang karena tidak menyangka ada pengkhianatan sekejam itu. Mas Sandi hanya bisa menatap lantai, tidak berani membalas tatapan Arini yang tajam dan jernih. Kuasa hukum terdakwa mencoba menyudutkan Arini. Apakah Anda tidak merasa bahwa sebagai istri, sudah kewajiban Anda untuk membantu keluarga suami? Mungkin saja klien kami hanya ingin memberikan kejutan atau memuji kesetiaan Anda. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan sarkasme yang elegan. Menguji kesetiaan dengan membiarkan saya mati perlahan dalam kemiskinan dan kelaparan? Jika itu yang Anda sebut sebagai ujian, maka saya rasa klien Anda telah lulus sebagai seorang kriminal, bukan sebagai seorang suami. Kesetiaan saya adalah sebuah anugerah, tapi dia memperlakukannya sebagai sebuah kelemahan untuk dieksploitasi. Satu persatu bukti diputar di layar lebar ruang sidang. Rekaman percakapan Maya yang memeras Arini, foto-foto liburan mewah saat Arini sedang mimisan di kantor karena kelelahan, hingga dokumen palsu kematian yang ditandatangani oleh dokter gadungan. Semua kebohongan itu dikuliti habis di depan umum. Puncaknya adalah saat jaksa membacakan tuntutan. Penipuan asuransi, pemalsuan dokumen negara, dan penggelapan dana secara berkelompok. Ancaman hukuman penjara selama 12 tahun membayang di depan mata Mas Sandi. Saat hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk berbicara, Ibu Rahayu tiba-tiba meraung. Dia bersimpuh ke arah Arini dari kursi terdakwa. Arini, maafkan Ibu, Nak. Ibu Filaf, Ibu hanya ingin hidup enak di masa tua. Tolong katakan pada hakim agar meringankan hukuman Ibu. Arini tetap diam di kursinya. Dia tidak merasa iba, tidak juga merasa senang melihat mertuanya meratap seperti itu. Dia hanya merasa lega karena akhirnya kebenaran tidak lagi harus dia tanggung sendirian. Ibu Rahayu, ucap hakim dengan mengetukkan palunya sekali. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Penyesalan di akhir tidak menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan secara sadar dan berulang. Setelah persidangan yang melelahkan selama berjam-jam, hakim akhirnya membacakan putusan. Mas Sandi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sementara Ibu Rahayu dan Maya masing-masing dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas keterlibatan mereka secara aktif dalam skenario penipuan tersebut. Selain itu, mereka diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami oleh perusahaan asuransi dan juga uang yang telah mereka peras dari Arini. Saat petugas menggiring mereka kembali ke ruang tahanan, Mas Sandi sempat mencoba berteriak memanggil nama Arini, namun Arini membalikkan badan. Dia melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun. Di luar gedung, cahaya matahari terasa sangat hangat menyentuh kulitnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghapus satu-satunya nomor kontak yang masih tersisa dari keluarga Dirgantara. Dia menarik napas dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya. Beban yang selama ini menghimpit pundaknya seolah menguap bersama angin sore yang berembus di halaman pengadilan. Pembalasan ini telah tuntas. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan hukum bekerja sebagaimana mestinya. Arini menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah melihat mereka menderita, melainkan melihat dirinya sendiri bebas dari bayang-bayang mereka. Dia telah menyaksikan kehancuran total dari sebuah dinasti kebohongan yang mereka bangun di atas air matanya. Kini, Arini menatap ke arah jalan raya yang ramai. Dia tahu bahwa setelah ini, hidupnya tidak akan langsung menjadi mudah. Dia masih harus bekerja keras melunasi sisa utang dan memulihkan kondisi fisiknya. Namun, ada satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mencuri cahaya hidupnya. Arini telah menyelesaikan satu bab gelap dalam hidupnya, dan kini dia siap menulis bab baru dengan tinta keberanian yang tidak akan pernah pudar.
Setahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi buruk yang panjang itu. Pagi ini, udara di kota kecil ini terasa jauh lebih ringan. Seolah-olah beban ribuan ton yang dulu menghimpit dada Arini telah menguap bersama embun yang hilang diterpa matahari. Arini berdiri di balkon apartemen kecilnya yang baru. Sebuah hunian sederhana namun bersih, yang ia sewa dengan hasil keringatnya sendiri tanpa ada campur tangan kebohongan siapapun. Wajahnya kini tidak lagi kuning pucat. Rona kemerahan alami kembali menghiasi pipinya, dan matanya memancarkan ketenangan yang dalam, bukan lagi kesedihan yang mencekam. Berat badannya telah kembali normal berkat pola makan yang teratur dan jiwa yang sudah merdeka. Arini kini bukan lagi staf administrasi biasa. Ketekunan dan kejujurannya di masa sulit membuat perusahaan tekstil tempatnya bekerja memberikan promosi sebagai kepala bagian keuangan. Di atas meja makannya, tersaji sepiring nasi hangat, sayur bening, dan lauk yang layak. Dia tidak lagi harus makan mie instan atau meminum air keran untuk mengganjal perut. Setiap suapan yang ia telan kini terasa sangat nikmat karena ia tahu itu adalah haknya sepenuhnya. Ponselnya berdenting. Sebuah pesan masuk dari pengacara pro bono yang dulu membantunya. Mbak Arini, proses lelang aset sitaan para terpidana sudah selesai. Sebagian dana telah dialokasikan untuk mengganti kerugian material yang Mbak alami selama 5 bulan penipuan itu. Uangnya sudah ditransfer ke rekening Mbak pagi ini. Arini memeriksa saldo rekeningnya. Angka yang muncul di sana cukup untuk melunasi seluruh sisa utangnya pada Pak Hendra dan perusahaan, serta menyisakan tabungan yang cukup untuk masa depannya. Namun, yang membuat Arini merasa menang bukanlah angka-angka itu. Kemenangan sejatinya adalah ketika dia menyadari bahwa namanya tidak lagi dikaitkan dengan rasa iba orang lain. Dia bukan lagi istri janda yang malang, melainkan Arini yang mandiri. Sore harinya, Arini memutuskan untuk melakukan satu hal yang selama setahun ini ia hindari, mengunjungi makam palsu Mas Sandi untuk terakhir kalinya. Dia sampai di pemakaman itu saat matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayang-bayang panjang di antara nisan-nisan batu. Arini berdiri di depan nisan kayu yang dulu sering ia basahi dengan air mata. Nisan itu kini tampak kusam, tak terawat, dan sebagian kayunya mulai lapuk dimakan usia. Tidak ada lagi tanah merah di sana, hanya rumput liar yang tumbuh tak beraturan. Arini tidak membawa bunga. Dia juga tidak bersimpuh. Dia hanya berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan dada. Aku datang bukan untuk meratapimu lagi, Sandi. Bisiknya dengan suara yang jernih, tanpa ada getaran dendam sedikit pun. Aku datang untuk mengambil kembali bagian dari diriku yang tertinggal di sini. Hari ini, aku benar-benar menguburmu. Bukan karena kematian raga, tapi karena kematian rasa. Dia teringat bagaimana dulu dia hampir menyerah pada hidup demi pria yang sedang tertawa di atas penderitaannya. Dia teringat betapa naifnya dia memuja sebuah nisan kosong. Namun, Arini tidak menyesali masa lalu itu. Baginya, penderitaan itu adalah api yang membakar habis kelemahannya dan menyisakan jati diri yang sekeras baja. Di kejauhan, dia melihat seorang wanita tua yang sedang menabur bunga di makam sebelahnya. Wanita itu tersenyum pada Arini, sebuah senyuman persaudaraan antar manusia yang saling memahami arti kehilangan. Arini membalas senyuman itu dengan tulus. Dia menyadari bahwa dunia ini luas, dan masih banyak kebaikan yang bisa ia temukan jika ia membuka hatinya. Sebelum meninggalkan pemakaman, Arini mencabut nisan kayu bertuliskan nama Sandi itu dari tanah. Dia membawanya ke tempat pembuangan sampah di gerbang pemakaman. Baginya, nama itu tidak layak berada di sana, di tempat di mana orang-orang benar-benar menghargai kenangan. Sandi masih hidup di balik jeruji besi, namun di dalam hati Arini, dia sudah lama menjadi debu yang tertiup angin. Arini berjalan menuju mobil kecil yang baru ia cicil. Di dalam perjalanan pulang, dia membuka jendela, membiarkan angin sore memainkan rambutnya yang kini terurai indah. Dia melewati toko perhiasan tempat dulu dia menjual mas kawinnya. Dia berhenti sejenak, namun bukan untuk masuk dan membeli kembali perhiasan itu. Dia menyadari bahwa dia tidak membutuhkan emas atau berlian untuk merasa berharga. Martabatnya adalah perhiasannya yang paling mahal sekarang. Malam itu, Arini duduk di meja kerjanya. Dia membuka sebuah buku catatan baru. Di halaman pertama, dia menuliskan satu kalimat dengan tinta biru yang tebal. Fajar yang baru bukan tentang matahari yang terbit, tapi tentang hati yang akhirnya berani melihat cahaya. Dia kini mulai menyusun rencana baru.
Dia ingin mendirikan sebuah yayasan kecil atau setidaknya menjadi konselor bagi wanita-wanita yang mengalami kekerasan ekonomi dan manipulasi dalam rumah tangga. Dia ingin pengalamannya yang pahit menjadi pelita bagi orang lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Arini mematikan lampu apartemennya dan berbaring di tempat tidur. Dia tidak lagi memeluk bantal milik orang lain. Dia memeluk dirinya sendiri, berterima kasih kepada raga yang pernah lelah namun menolak untuk menyerah. Dalam kesunyian malam itu, Arini tidak lagi mendengar suara tangisan. Yang ia dengar adalah detak jantungnya yang teratur, sebuah irama kehidupan yang penuh harapan. Fajar yang baru telah benar-benar tiba. Bukan fajar yang membawa duka ke pemakaman, melainkan fajar yang menerangi jalan panjang di hadapannya. Arini terlelap dengan senyuman yang damai, menyambut hari esok di mana dia akan terus melangkah sebagai pemenang atas hidupnya sendiri.